antara kisah yang sangat inspiratif terkait dengan bagaimana kita jangan sampai menjadi musahin itu terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab sedang duduk di bawah pohon kurma, di bawah sebuah pohon beralaskan tanah. Di depannya ada beberapa sahabat, ada Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, sampai dengan Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar, sahabat muda. Mereka sedang berdiskusi masalah agama di siang hari. Tiba-tiba datang dua orang bersaudara. Mereka ini mengapit seorang pemuda, masih sangat belia. Wahai Amirul Mukminin, tegakkan hukum Allah, tegakkan had atas anak muda ini. Dia harus dikisos. Umar bin Khattab dan para sahabat kaget. Ada apa ini, datang-datang langsung menuntut kisos? Apa yang terjadi? Anak muda ini telah membunuh ayah kami. Ternyata kasus pembunuhan dipandangi oleh Umar bin Khattab, anak muda tadi. Wajahnya bersih, tertunduk penuh penyesalan, kelihatan anaknya sopan, penuh dengan adab. Apakah benar anak muda ini yang membunuh ayah? Iya, kami punya saksi, kami punya bukti, bisa kami hadirkan segera. Umar tanya kepada anak muda itu, wahai anak muda, apakah benar engkau membunuh ayah mereka? Benar, Amirul Mukminin. Dan aku menyesal, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sungguh yang terjadi adalah kekhilafanku karena emosi. Bagaimana ceritanya? Saya berasal dari desa. Saya datang ke Madinah untuk mencari nafkah. Saya membawa seekor kuda, naik kuda itu, kemudian sampai di Madinah, saya tambatkan di sebuah pekarangan yang ternyata milik keluarga mereka. Saya tidak tahu kuda tersebut kemudian makan tanaman milik mereka. Ketika saya datang, tiba-tiba sudah terjadilah ayah mereka ini memukul kepala kuda saya sampai kuda saya itu mati. Saya yang melihat itu langsung marah. Saya cabut pedang saya dan saya khilaf. Akhirnya ayah mereka meninggal, terbunuh di tangan saya. Saya mengakui perbuatan itu, wahai Amirul Mukminin, dan saya juga siap untuk dikisos. Hanya saja saya datang ke Madinah ini untuk mencari nafkah, dan saya di desa juga masih banyak amanah yang perlu saya selesaikan, termasuk saya harus menyerahkan uang hasil pekerjaan saya ini kepada keluarga. Jadi apa maumu? Saya siap untuk dikisos, tapi saya minta waktu 3 hari saja. Saya mau pulang dulu ke desa, menyelesaikan urusan, menyelesaikan seluruh amanah, dan menyerahkan uang ini kepada keluarga saya. Jadi minta waktu 3 hari. Lalu siapa penjaminmu? Saya tidak punya siapa-siapa, wahai Amirul Mukminin. Tidak punya kerabat, tidak punya saudara, tidak punya teman di Madinah ini. Kalau engkau tidak punya penjamin, engkau tidak bisa. Karena engkau bisa meloloskan diri, tidak ada jaminan siapa yang memastikan engkau akan kembali ke sini untuk dikisos. Saat itu kemudian Salman Al-Farisi berdiri, wahai Amirul Mukminin, saya siap menjadi penjaminnya. Ditanyakan kepada 2 orang bersaudara tadi, apakah engkau menerima penjaminan dari Salman Al-Farisi? Baik, kami menerima. Akhirnya pulanglah anak muda ini, mengendarai kudanya ke desa. Sampai waktu yang ditetapkan 3 hari kemudian, ditunggu-tunggu, tidak datang-datang. Pagi belum datang, siang belum datang, sore sudah mulai tegang ini suasana Madinah. Para sahabat, kenapa?
Karena Salman Al-Farisi sudah menjamin dan menjadi penjamin kisos. Itu kalau yang dikisos tidak datang, maka penjaminnya ini yang akan menggantikan. Abu Darda, yang teman akrab Salman Al-Farisi ini, sudah gugup. Jangan sampai Salman Al-Farisi kemudian dikisos. Saya saja ya Rasulullah yang menggantikan. Kata dua orang bersaudara tadi, ya tidak bisa karena yang menjamin Salman Al-Farisi. Sahabat yang lain ingin menggantikan, tidak bisa juga. Sampai ditunggu hampir habis waktunya, alhamdulillah kemudian dari kejauhan berlari-lari anak muda tadi dengan bajunya yang lusuh penuh dengan debu, tampak kotor. Mohon maaf wahai Amirul Mukminin, saya terlambat karena ternyata urusan di desa saya sangat rumit. Keluarga juga sangat berat kalau saya harus dikisos, tapi saya harus memenuhi janji saya. Saya pacu kuda saya secepat-cepatnya sampai kelelahan. Saya tinggal kuda saya dan saya lari ke sini. Wahai anak muda, kata Umar bin Khattab yang takjub dengan kejujurannya, kenapa engkau kembali ke Madinah untuk dikisos padahal engkau punya kesempatan untuk melarikan diri? Kata anak muda itu, wahai Amirul Mukminin, aku tidak mau kalau orang-orang mengatakan hari ini sudah tidak ada kejujuran, hari ini sudah tidak ada seorang muslim yang jujur. Saya tidak mau dunia berkata seperti itu. Karenanya susah payah saya tetap datang hari ini dan saya siap untuk dikisos. Umar bin Khattab kemudian memandang Salman Al-Farisi dan para sahabat yang sudah mulai lega karena Salman Al-Farisi tidak jadi menjadi pengganti. Wahai Salman, kenapa engkau mau menjadi penjaminnya padahal engkau tidak kenal? Wahai Amirul Mukminin, aku tidak mau orang-orang mengatakan bahwa di antara kaum muslimin sudah tidak ada lagi rasa percaya. Karena itu saya percaya kepadanya meskipun belum kenal, karena dia adalah seorang muslim, seorang yang beriman kepada-Mu. Ini membuat suasana demikian haru. Dua orang yang tadi menuntut kisos itu menangis. Mereka mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kami tidak jadi menuntut kisos. Kami memaafkan anak muda itu yang sudah terbukti jujur, yang sudah terbukti memenuhi janjinya. Kami memaafkan dia. Kalian berdua kenapa tiba-tiba membatalkan tuntutan itu? Kenapa kalian berdua kemudian memaafkan begitu saja? Wahai Amirul Mukminin, kami tidak mau orang-orang mengatakan di antara kaum muslimin saat ini sudah tidak ada rasa saling. Nah, ini kisah yang luar biasa menyentuh kalau menurut saya, bagaimana ukhuwah Islamiyah saat itu demikian kuat, memaafkan, saling percaya, kemudian kejujuran. Dan semoga ini juga kita bisa memiliki karakter seperti itu dengan saudara-saudara kita, tetangga kita, rekan kerja kita, teman-teman kita, apalagi kerabat kita, kita tidak bermusuhan.